Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu dengan stambuk 130-2020-0042 dari kelas B1. Jadi, di sini saya akan membuat video penjelasan terkait kriptografi klasik untuk memenuhi UAS mata kuliah keamanan sistem komputer. Baik, di sini yaitu kriptografi klasik. Kriptografi klasik yaitu proses enkripsi menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan cara manual. Operasi algoritma kriptografi klasik menggunakan mode karakter. Selanjutnya, algoritma kriptografi klasik. Algoritma yang digunakan termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan digunakan jauh sebelum sistem kriptografi kunci publik ditemukan. Terdapat sejumlah algoritma yang tercatat dalam sejarah kriptografi sehingga dinamakan algoritma kriptografi klasik. Namun, sekarang algoritma tersebut sudah usang karena ia sangat mudah dipecahkan. Selanjutnya, alasan mempelajari algoritma kriptografi klasik. Yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman konsep dasar kriptografi. Yang kedua yaitu dasar dari algoritma kriptografi modern. Yang ketiga yaitu dapat memahami potensi-potensi kelemahan sistem Cipher. Adapun jenis algoritma kriptografi klasik yaitu Cipher transposisi. Transposition Cipher adalah salah satu jenis teknik pengekskripsian pesan dengan cara mengubah urutan huruf-huruf yang ada di dalam plaintext atau pesan yang belum diekskripsi menjadi ciphertext atau pesan yang telah dienkripsi dengan cara tertentu agar isi dari pesan tersebut tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang tertentu. Pada dasarnya, prinsip pengubahan pesan mirip dengan anagram. Transposition Cipher mempunyai rumus atau kunci tertentu yang diperlukan agar pesan bisa dimengerti. Pada Cipher transposisi, plaintext tetap sama, tetapi urutannya yang diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Adapun contoh Cipher transposisi untuk plaintext yaitu misalnya Fakultas Ilmu Komputer. Untuk menginskripsi pesan, plaintext ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, misal selebar 5 karakter, maka kunci atau K sama dengan 5. Adapun inskripsi tersebut, maka ciphertext dibaca secara vertikal menjadi FT, MP, AA, UU, K, S, K, TU, I, O, E, LL, MR. Untuk mendeskripsi pesan, kita membagi panjang ciphertext dengan kunci. Pada contoh ini, kita membagi 20 dengan 5 untuk mendapatkan 4. Algoritma deskripsi identik dengan algoritma enskripsi. Jadi untuk contoh ini, kita menulis ciphertext dalam baris selebar 4 karakter menjadi. Maka dapat dibaca secara vertikal. Dengan membaca setiap kolom secara vertikal, kita memperoleh pesan semula, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma Cipher transposition. Yang pertama yaitu Rail-Fence Cipher, yang kedua yaitu Root Cipher, yang ketiga yaitu Columnar Transposition Cipher, yang keempat yaitu Double Columnar Transposition Cipher, yang kelima yaitu Minkowski Transposition. Ada untuk Rail-Fence Cipher yaitu salah satu jenis transposition Cipher yang menggunakan prinsip seperti rel kereta api yang terdapat 2 buah jalur, besi dan kayu jembatan di tengah-tengahnya.
Selanjutnya, road shaper adalah salah satu jenis shaper yang menggunakan perluasan rail fence shaper. Cara ini mirip karena menggunakan rute seperti rail fence, tetapi dalam hal ini rute bisa berupa apa saja seperti melingkar ke dalam atau rute khusus. Biasanya kunci berupa baca, walaupun memiliki kunci pemecahan cukup memakan waktu dibanding shaper lainnya. Untuk pemecahan dapat dimaksimalkan dengan angka. Selanjutnya, columnar transposition shaper. Columnar transposition shaper adalah salah satu jenis transposisi shaper yang sangat mudah dilakukan dan juga dipecahkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengurutkan huruf per baris dan membacanya ke bawah. Dalam shaper ini kuncinya adalah jumlah huruf per baris. Selanjutnya, double columnar transposisi shaper. Double columnar transposisi shaper adalah pengembangan dari columnar transposisi shaper. Karena shaper tersebut mudah dipecahkan, namun shaper tersebut dilakukan 2 kali agar lebih aman. Selanjutnya, Minkowski transposition adalah perkembangan dari columnar transposition shaper dengan menggunakan kunci berupa kata. Dari kata tersebut akan diubah ke angka dan digunakan untuk membaca urutan dari shaper. Adapun kesimpulan yaitu kriptografi klasik adalah sebuah teori kriptografi paling awal dan telah ada sejak zaman Kerajaan Romawi. Dalam kriptografi klasik terdapat 2 algoritma klasik yaitu shaper substitusi dan shaper transposisi. Kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dan perhitungan yang berbeda-beda. Kriptografi klasik sendiri dinilai oleh banyak kalangan sebagai teori kriptografi yang mudah digunakan, juga mudah dipecahkan. Pesan yang dienkripsi menggunakan shaper substitusi dan shaper transposisi sangat mudah dipecahkan oleh kriptanalis. Hal ini disebabkan karena algoritma klasik beroperasi dalam mode karakter bukan dalam metode bit seperti kriptografi modern. Dalam kriptografi klasik, proses penginskripsian plaintext menjadi ciphertext tetap menggunakan karakter. Hanya saja, terjadi perubahan komposisi karakter atau huruf yang diubah-ubah sesuai aturan tiap algoritma dan juga kunci atau key. Tetapi, apabila menggunakan kriptografi modern, proses penginskripsian pesan menggunakan satuan bit, plaintext dikonversi ke dalam bit, lalu dienkripsi dan di ciphertext-nya pun menggunakan format byte. Dengan demikian, kriptanalis akan lebih mudah untuk memecahkan kode enskripsi yang menggunakan algoritma kriptografi klasik. Jadi itulah video penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.